Jadi intinya pakan fermentasi itu pakan simpan, teman-teman, pakan simpan. Kalau kualitasnya mau bagus, tentu saja bahan yang diolah pun harus bervariasi. Jadi teman-teman jangan berpikiran kalau hanya menfermentasi tepung jagung kering nanti hasilnya akan luar biasa. Enggak. Jadi logikanya hasil bagus itu pasti bahan baku yang diolah pun kandungan nutrisinya saling melengkapi. Nah, jadi pakan fermentasi ini biasanya ditanyakan bahannya apa. Jadi yang dipakai adalah limbah-limbah pertanian dan limbah-limbah industri pangan, teman-teman. Apa aja wujudnya? Ya kayak tepung jagung, kayak kulit kacang hijau, kulit kedelai, ada lagi misalnya mau limbah kopi, limbah sawit, onggok singkong, ampas kelapa. Kalau campuran yang lain ya waduh, sangat banyak lah, teman-teman, sangat banyak. Cuman terkadang bagi teman-teman yang mau fermentasi itu kan biasanya bagi yang baru mau action ya, itu takut kalau tidak sempurna, takut kalau tidak takut kalau tidak maksimal, takut kalau nanti kandungan nutrisinya tuh kurang bagus atau apa. Jadi intinya pakan fermentasi itu pakan simpan, teman-teman, pakan simpan. Kalau kualitasnya mau bagus, tentu saja bahan yang diolah pun harus bervariasi. Jadi teman-teman jangan berpikiran kalau hanya menfermentasi tepung jagung kering nanti hasilnya akan luar biasa. Enggak. Jadi logikanya hasil bagus itu pasti bahan baku yang diolah pun kandungan nutrisinya saling melengkapi. Nah, saling melengkapi. Jadi terdiri dari nanti ada yang kandungan karbohidrat, ada yang terdiri dari kandungan protein, ada yang dari energinya, dari seratnya gitu, ada mineralnya gitu-gitu. Nah, ini teman-teman. Bagus nggak pakan fermentasi? Ya bagus, dengan catatan bahannya bagus. Terkadang kalau ada peternak yang hanya nelan mentah-mentah, akhirnya yang difermentasi bahannya kurang bagus. Ya hasilnya kurang bagus. Ya, logikanya gitu aja. Ketika bahan bagus diolah, disimpan segala macam dengan metode fermentasi, maka hasilnya bagus. Kalau hanya teman-teman misalnya menggunakan jerami padi, kemudian ilalang, kemudian bahkan daun kering, masih dicampur gedebong pisang, terus ditambahi dedak, merambut, gilingan merambut padi, terus ditambahi molase, ditambahi probiotik, teman-teman fermentasi dengan harapan nanti hasilnya bagus, ya enggak bagus. Tapi kalau yang difermentasi bahannya keren, ya bagus. Ini jawab soal pakan fermentasi ya, teman-teman. Nah, pakan fermentasi itu bagus kalau diberikan tetap posisinya di oplos. Di oplos itu misalnya gini, teman-teman misalnya memberikan pakan itu 3 kali dalam sehari. Nah, misalnya pakan pagi itu pakan fermentasi, siangnya hijauan yang sudah dilayukan, sorenya pakan fermentasi, atau mungkin dibalik, pakan fermentasi hijauan, atau mungkin pakan kering fermentasi hijauan gitu-gitu. Nah, ya tetap bagus yang dicampur itu metodenya, bukan yang hanya pakan fermentasi terus itu. Karena misalnya teman-teman ada yang mau breeding untuk durasi bisnis jangka panjang, ya tentu saja kevariatifan, jadi semakin variasi pola pakannya, jenis pakannya, maka akan baik untuk ternaknya. Nah, pakan fermentasi ini kalau benar-benar kedap udara bisa disimpan lama.
setahun 2 tahun gitu. Tapi ya buat apa teman-teman nyimpen lama-lama, karena urusannya nanti dengan gudang, memang kondisinya bagus, tapi kalau teman-teman harus nambah gudang terus, nggak segera diberikan ke ternak, lah ini yang nanti jadi kendala toh. Nah, bagi teman-teman yang misalnya kurang jelas, silahkan nanti bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab semampunya. Tapi pasti saya jawab. Kalau telepon pasti nggak diangkat. Terus bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan juga selalu hidup bahagia, rezekinya lancar teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya menyaksikan video-video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.